Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan, NIM 003. Kali ini akan menjelaskan mengenai apa sih pengertian kalimat efektif. Nah, kalimat efektif merupakan kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar ataupun pada pembaca, seperti apa yang dalam pikiran pembaca ataupun penulis. Kalimat efektif mengutamakan keefektifan kalimatnya sehingga kejelasan kalimatnya itu terjamin. Terus kalimat efektif itu memiliki ciri-ciri yang khas, yaitu kesepadanan struktur, keparalelan, terus ketegasan, kehematan, kecermatan, kepaduan, dan kelogisan. Nah, untuk ciri-ciri ini bisa dijelaskan slide selanjutnya. Terima kasih. Saya Desi Amanatul Fitrana, NIM C1C01942. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama, subjek dan predikatnya harus jelas. Kejelasan di sini tidak boleh mengandung kata bagi, menurut, mengenai, dalam, dan lain-lain. Contohnya, bagi semua mahasiswa UNSUD harus membayar UKT tepat waktu. Kalimat tersebut salah. Yang benar adalah semua mahasiswa UNSUD harus membayar UKT tepat waktu. Lalu yang kedua, subjek tidak boleh bermakna ganda. Contoh kalimatnya, kerja bakti di rumah saya dibantu oleh bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaja, anak-anak, dan tetangga sekitar. Kalimatnya salah. Yang benar adalah kerja bakti di rumah saya dibantu oleh warga sekitar. Lalu yang ketiga, intra kalimat tidak boleh digunakan untuk kalimat tunggal. Contohnya, karena terlambat titik sehingga kami tidak bisa mengikuti acara yang pertama. Itu salah. Yang benar adalah karena terlambat sehingga kami tidak bisa mengikuti acara yang pertama. Lalu yang terakhir, yang keempat, predikatnya tidak boleh didahului oleh kata yang. Contoh kalimatnya, bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Kalimat itu salah. Yang benar, bahasa Indonesia berasal dari bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alvin Santosa, NIM C1C0190065, akan menjelaskan tentang ciri keparalelan. Yang dimaksud dengan keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, jika bentuk pertama kata menggunakan nominah, maka bentuk kedua juga harus menggunakan nominah. Dan jika suatu kata berawalan dengan verba, maka kata seterusnya harus menggunakan verba juga. Contohnya tuh seperti ini. Harga minyak dibekukan dan dinaikkan secara bertahap. Jadi tuh keparalelan di sini tuh di kata dibekukan dan dinaikkan. Dengan keparalelan ini sendiri tuh menjadikan kata tuh menjadi lebih enak dibaca dan sesuai aturan bahasa Indonesia. Jika tidak sesuai aturan keparalelan, maka akan menjadi harga minyak dibekukan atau kenaikan secara bertahap. Itu kata yang salah. Jadi yang benar itu kalimat harga minyak dibekukan dan dinaikkan secara bertahap. Jadi keparalelan di sini tuh di kata dibekukan dan dinaikkan. Jadi awalan di dan akhiran an. Dibekukan dan dinaikkan. Contoh kedua itu kalimat ini. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Keparalelan di sini tuh menggunakan awalan pe dan akhiran an. Pengecatan, pemasangan, pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Sehingga dapat disimpulkan, ciri keparalelan dalam bahasa Indonesia itu merupakan
sebuah kesamaan dalam suatu kata. Jika kata diawali dengan verba, maka kan diikuti verba juga dan wajib. Jika diawali dengan nomina, dilanjutkan dengan nomina juga. Berlaku seperti itu seterusnya. Sekian. Perkenalkan, nama saya Hana Pertiwi, NIM C1C019079. Ini saya akan menjelaskan tentang ciri ketegasan dalam kalimat efektif. Nah, penegasan atau penekanan dalam kalimat yaitu perlakuan penonjolan pada suatu ide pokok kalimat. Ada 5 cara dalam membentuk suatu penekanan dalam kalimat. Yang pertama, meletakkan kata penonjolan di awal kalimat. Contohnya, harapan presiden, rakyat membangun bangsa dan negara dengan potensi yang ada dirinya. Nah, di sini penekanannya berada pada presiden mengharapkan. Jadi, dalam membentuk suatu penekanan dalam kalimat, kita bisa mengubah posisi kata. Jadinya, presiden mengharapkan rakyat membangun bangsa dan negara dengan potensi yang ada pada dirinya. Lalu yang kedua, membuat urutan kata yang logis. Contohnya yaitu, bukan 1.000, 100, atau sejuta, tapi berjuta-juta rupiah yang telah ia keluarkan untuk membantu anak jalanan. Nah, urutan yang benar yaitu, bukan 100, 1.000, atau 1 sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah telah ia keluarkan untuk membantu anak jalanan. Lalu yang ketiga ada melakukan pengulangan kata. Contohnya, saya suka dengan kecantikan mereka, saya suka dengan kelembutan mereka. Yang keempat ada melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Anak itu tidak malas dan curang, tetapi rajin dan jujur. Lalu yang kelima dengan menggunakan partikel penegasan. Jadi partikel penegasan itu antara lain seperti lah, kah, dan lain-lain. Contohnya yaitu saudaralah yang bertanggung jawab. Halo, nama saya Greget Mituhu Gegayuh Mukti dengan NIM C1C019088. Di sini saya akan menjelaskan kalimat efektif ciri kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif adalah hemat menggunakan kata, frase, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Kehematan tidak berarti harus menghilangkan kata yang dapat menambah kejelasan kalimat. Penghematan di sini mempunyai arti menghilangkan atau membuang kata yang memang tidak diperlukan sejauh tidak menghilangkan tata bahasa. Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam kalimat efektif. Kriteria yang pertama, menghilangkan subjek ganda. Contohnya, hadirin serentak berdiri setelah mereka mengetahui presiden datang. Menjadi, hadirin serentak berdiri setelah mengetahui presiden datang. Kata hadirin di sini sudah mewakili kata mereka sehingga kata mereka bisa dihilangkan. Kriteria yang kedua, menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponim kata. Misalnya, kata merah sudah mencakup kata warna, kata pipit sudah mencakup kata burung. Contohnya, ia memakai baju warna merah, menjadi ia memakai baju merah. Kata warna di sini sudah mencakup warna merah, sehingga kata warna bisa dihilangkan. Kriteria yang ketiga, penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindarkan kesinoniman dalam suatu kalimat. Misalnya, kata hanya bersinonim dengan saja. Kata sejenak bersinonim dengan kata dari. Contohnya, ia hanya membawa badannya saja. Menjadi, ia hanya membawa badannya. Kata saja di sini dihilangkan karena hanya sudah bersinonim dengan saja. Kriteria yang keempat dan terakhir, penghematan dapat dilakukan dengan cara tidak menjamakan kata-kata yang sudah berbentuk jama. Contohnya, para tamu-tamu undangan menjadi para tamu undangan. Karena kata para di sini sudah berjama, sehingga tamu-tamu
itu dihilangkan menjadi tamu karena kata para sudah berjamak. Nama saya Sevi Salsabila, NIM C1 C0190090. Saya akan menjelaskan tentang ciri kecermatan dalam kalimat efektif. Kecermatan pemilihan kata sangat mempengaruhi efektivitas dalam suatu kalimat. Kecermatan yang dimaksud adalah cermat dan tepat dalam pemilihan kata-katanya, sehingga tidak menimbulkan tafsiran ganda dan menghasilkan makna yang sesuai. Misalnya, Gedung Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman sedang dalam proses pembuatan. Kalimat tersebut tidak efektif, karena kata pembuatan memiliki makna yang berbeda. Seharusnya kata pembuatan diganti menjadi kata pembangunan, sehingga kalimat yang efektif menjadi Gedung Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman sedang dalam proses pembangunan. Nama saya Hana Diantari, NIM C1C011993. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri kepaduan dan kalimat efektif. Yang dimaksud dengan kepaduan adalah kepaduan pernyataan yang terkandung dalam kalimat tersebut sehingga informasi yang disampaikan dalam kalimat tersebut runtut dan jelas. Kepaduan yang dimaksud adalah adanya hubungan timbal balik antara unsur-unsur pembentuk kalimat tersebut, yaitu seperti kalimat dan suku kata. Meskipun satu kalimat mempunyai suatu gagasan utama, namun jika terdapat pemakaian kata yang salah, maka kalimat tersebut akan menjadi tidak kompak, sehingga daya rekat antara unsur-unsur pembentuk kalimat tersebut menjadi makin renggang. Oleh karena itu, hindarilah menulis kalimat yang panjang dan bertele-tele, karena salah satu ciri kalimat yang padu adalah kalimatnya yang tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan pikiran yang tidak sistematis. Salah satu contoh kalimat yang bertele-tele adalah misalnya seperti Andi sangat menyukai sekali mainan tersebut, yang harusnya ketika dijaga kalimat efektif menjadi Andi sangat menyukai mainan tersebut. Contoh kalimat yang tidak efektif lainnya adalah pemerintah sedang memperhatikan kebersihan daripada kotanya, yang kalau diubah menjadi kalimat efektif maka menjadi pemerintah sedang memperhatikan kebersihan kotanya. Ciri lain dari kalimat yang padu adalah disisipkannya sebuah kata antara predikat kata kerja dengan objek penderita. Salah satu contohnya adalah kalimat mereka membicarakan tentang kehendak rakyat, di mana kata tentangnya itu harusnya dihilangkan saja. Selain kedua ciri tersebut, kalimat padu juga mempunyai ciri menggunakan rumus aspek plus agen plus verbal. Contoh dari kalimat yang tidak padu adalah surat itu sudah saya baca. Kalimat tersebut tidak padu karena aspek terletak di antara agen dan verbal, di mana untuk menjadi kalimat yang padu, maka kalimat tersebut harusnya diubah menjadi surat itu sudah saya baca. Nama saya Faiza Nurfitri Ani, NIM C1C019098. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri kalimat efektif, yaitu kelogisan. Yang dimaksud dengan kelogisan yaitu kalimat yang diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Di dalam kalimat efektif, kelogisan digunakan agar kalimat mudah dipahami dan dimengerti. Maka dari itu, diperlukan unsur-unsur yang bersifat masuk akal dan logis. Berikut contoh kalimat efektif kelogisan, yaitu kepada Pak Lurah, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalimat ini tidak memiliki sifat yang masuk akal dan logis karena tempat dan waktu merupakan kalimat atau benda mati yang tidak bisa dipersilahkan. Maka dari itu, kalimat ini harus diubah menjadi kepada Pak Lurah kami persilahkan untuk menyampaikan pidatonya. Perhatikan pula contoh berikut ini. Untuk mengetahui baik dan buruk pribadi seseorang dapat dilihat dari tingkah laku sehari-hari, merupakan kalimat yang tidak efektif. Seharusnya kalimat efektif yaitu baik dan buruknya pribadi seseorang dapat dilihat dari tingkah lakunya sehari-hari.